Kita pantau visual langsung dari Sentul International Convention Center di Bogor, Jawa Barat, di mana hari ini dilaksanakan rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan daerah 2026, di mana beberapa saat lalu Presiden Prabowo Subianto sudah hadir dan juga didampingi sejumlah menteri yang tentunya nanti akan memberikan arahan dan juga pidato terkait dengan kebijakan-kebijakan dan juga program-program pemerintah untuk bisa langsung diterima oleh kepala daerah yang juga sudah hadir di lokasi. Dan saudara, kita akan bahas soal Rakornas Prabowo bersama dengan Kepala Daerah Indonesia hari ini bersama peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Zainur Rohman. Selamat pagi, Mas Zainur. Selamat pagi, Mas. Ya, Mas Zainur, ini kepala daerah. Kita ngomongin soal kepala daerah yang semuanya berkumpul sekarang di Bogor. Kalau kita flashback beberapa waktu lalu, ini kan banyak sekali loh kepala daerah yang terkena OTT KPK gitu. Nah, ini mumpung lagi pada ketemu sama Pak Prabowo hari ini, kira-kira Pak Prabowo bisa ngomong apa soal ya itulah korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah, Mas? Ya, tentu dengan beberapa kali OTT terakhir ya, seperti terhadap Bupati Pati atau terhadap Wali Kota Madiun, ini menjadi indikator bahwa korupsi masih merebak di berbagai daerah di Indonesia. Memang sebenarnya korupsi itu terjadi juga di tingkat pusat, tetapi kan kalau kita bicara soal di daerah, karena jumlah kepala daerah itu sangat banyak ketika ada OTT, maka kemudian publik melihat adanya kemungkinan hal yang sama juga terjadi di berbagai daerah yang lain. Nah, kalau ini ada kesempatan Presiden bertemu dengan para kepala daerah, tentu ini bisa menjadi kesempatan yang pertama untuk terus mengingatkan kepala daerah untuk menjaga integritasnya, menjauhi dari perilaku korupsi, dan yang kedua saya pikir juga perlu ada pembicaraan bagaimana untuk dapat mencegah dan mengurangi korupsi di daerah. Tentu kan sebelumnya sudah pernah ada retreat ya, Mas Permana ya. Ternyata retreat itu sudah dilakukan dengan sungguh-sungguh, sudah ada materi tentang pembekalan anti korupsi, nyatanya juga tidak bisa mencegah para kepala daerah dari melakukan tindak pidana korupsi. Mengapa? Karena isinya baru sebatas pidato, belum pada perubahan sistem, termasuk misalnya bagaimana sistem pengawasan yang tidak berjalan di daerah, itu juga belum ada perubahan sama sekali. Jadi seharusnya kesempatan pertemuan ini harusnya dapat digunakan untuk berdiskusi bagaimana mendesain sistem pengelolaan pemerintahan daerah yang anti korupsi, yang juga dapat memperbaiki kualitas pengawasannya. Misalnya gini, Mas, saat ini APIP, aparatur pengawas internal pemerintah, itu berada di bawah kepala daerahnya. Inspektorat daerah itu dipilih dan bertanggung jawab kepada kepala daerah, sehingga mustahil mereka bisa mengawasi kepala daerahnya kalau mereka bertanggung jawab kepada kepala daerah itu. Nah, ini kan harusnya juga dapat dicarikan solusi, carikan jalan keluar agar apa? Agar bisa mencegah korupsi ke depan dengan pengawasan yang efektif, tidak sampai berujung kepada OTT sebagai satu bentuk penindakan. Kalau sudah pada level penindakan, tentu kemudian kerusakan yang terjadi, kerugian yang ditimbulkan jauh lebih besar, baik terhadap masyarakatnya, terhadap jalannya pemerintahan, maupun terhadap para aktor-aktor politik di daerah. Itu mungkin yang pertama, Mas Primana. Oke. Aparat pengawas internal pemerintah ini yang ya memang aneh gitu ya, ada di bawah kepala daerahnya langsung, ya bisalah ditekan atau gimana gitu. Nah, kalau menurut Mas Zainur, seharusnya di bawah siapa? Apakah langsung bertanggung jawab ke Kemendagri atau seperti apa, Mas Zainur? Ya, itu bisa menjadi salah satu opsi ya, meletakkan APIP, aparatur pengawas internal pemerintah daerah, ya misalnya dinaikkan satu tingkat. APIP-nya kabupaten kota itu bisa misalnya diletakkan di bawah provinsi, di bawah gubernur, atau misalnya kalau APIP-nya provinsi bisa diletakkan di bawah Kemendagri. Tapi tidak perlu membuat lembaga baru, karena untuk pengawas internal pemerintah sebenarnya sudah ada BPKP. Untuk pengawas eksternalnya di aspek keuangan sudah ada BPK. Yang diperlukan adalah mengubah bentuk pertanggungjawaban APIP-nya, tidak secara langsung bertanggung jawab kepada kepala daerahnya, agar mereka bisa melakukan fungsi pengawasan dengan efektif, tidak mendapatkan intervensi. Tapi menurut saya tentu kesempatan pertemuan antara Presiden dengan para kepala daerah ini bisa membahas berbagai persoalan. Harusnya bisa dua arah, tidak satu arah, karena kan ada banyak isu gitu ya terkait dengan pemerintahan daerah.
mulai dari isu soal rencana untuk mengubah pemilihan langsung menjadi pemilihan oleh DPRD, kemudian banyaknya kasus korupsi di pemerintah daerah, kemudian juga persoalan keterbatasan anggaran di daerah, dan juga sedemikian banyak persoalan-persoalan lain. Nah, khusus untuk persoalan korupsi, saya melihat bahwa ini memang butuh pembicaraan yang mendalam, dua arah, antara para kepala daerah dengan presiden, tidak satu arah gitu ya. Selain kalau satu arah kan mungkin hanya pidato mengingatkan ya, tapi yang lebih penting lagi adalah aspirasi daerah itu juga perlu didengar oleh pemerintah pusat. Bagaimana daerah itu punya usulan agar korupsi itu bisa ditekan. Salah satu yang selama ini dikeluhkan Mas Primana adalah para pejabat di daerah itu mengeluh menjadi sapi perah bagi para aparat gitu ya. Nah, ini juga aparat itu kan berada di bawah presiden, Mas Primana. Kenapa? Karena dia kan instansi vertikal. Nah, ini juga menjadi isu yang harusnya dapat dibahas gitu ya. Kalau kita dengarkan kemarin misalnya di persidangan korupsi Sumatera Utara itu ada informasi setoran-setoran dari pemborong kepada aparat penegak hukum. Nah, ini kan juga artinya pagar makan tanaman, Mas Primana. Jadi soal pengawasan, tadi kita bahas soal pengawasan internalnya, bahwa APIP itu tidak efektif. Ternyata selain persoalan APIP itu tidak efektif, ada persoalan lain yang menyebabkan kepala daerah, para penyelenggara negara di tingkat daerah itu mendapatkan banyak beban. Salah satunya adalah permintaan-permintaan yang tidak resmi dari para penegak hukum. Untuk apa? Untuk mengamankan mereka. Mereka diancam akan dikriminalisasi, akan mendapatkan masalah ketika mereka tidak memberikan setoran. Nah, ini hal-hal yang seperti ini juga harusnya dapat dibahas gitu ya di dalam pertemuan dengan kepala negara agar dapat dicarikan solusinya. Bagaimana agar daerah itu bisa bebas dari korupsi. Mas Primana? Oke, diskusi dua arah dari Pak Prabowo menyampaikan, dari kepala daerah kasih feedback juga. Tapi apakah cukup dengan diskusi aja, Mas? Apakah nggak perlu dengan ancaman ataupun misalnya konsekuensi yang ekstrim gitu agar mereka ya nggak berani lagi untuk melakukan korupsi? Ya, tentu harusnya ya harus ada perencanaan ya, perencanaan yang real, yang nyata gitu ya. Diskusi itu harus dituangkan dalam rencana aksi. Itu harus dituangkan misalnya dalam satu komitmen bersama gitu ya. Bagaimana untuk memperbaiki pengawasan oleh APIP, bagaimana mengefektifkan pengawasan oleh DPRD, bagaimana mengefektifkan pengawasan oleh BPK dan BPKP. Terus yang kedua tadi juga soal ancaman. Ya, saya pikir hal-hal seperti itu juga masih perlu ya, karena tidak menutup kemungkinan mau sebaik apapun sistemnya masih aja ada orang-orang yang memang berniat jahat untuk mengambil kekayaan, mengambil kesempatan setiap mereka memiliki kekuasaan, sehingga ancaman dari kepala negara menurut saya juga perlu gitu ya. Ancamannya cukup normatif gitu ya, bahwa jangan main-main gitu ya. Bagi para kepala daerah yang masih main-main dengan korupsi, mereka akan menerima akibatnya, akan menerima konsekuensinya. Mereka akan berhadapan dengan aparat penegak hukum. Saya pikir itu sudah cukup gitu ya. Kalau mereka memang benar-benar berikat baik, saya pikir sudah selalu diingatkan oleh berbagai pihak termasuk oleh pemerintah pusat, itu seharusnya sudah cukup. Tetapi kan sekadar diingatkan, sekadar diancam tanpa mengubah sistemnya, tanpa memperbaiki akar masalahnya, itu juga tidak akan menghilangkan korupsinya, Mas Primana. Jadi saya pikir memang perlu perencanaan, perlu perubahan sistem, perlu perbaikan sistem, sehingga nantinya mulai dari aspek sistemnya diperbaiki, aspek perilakunya juga diperbaiki gitu ya, sehingga bisa menutup kemungkinan korupsi itu mulai dari faktor-faktor yang menyebabkan korupsi sampai kemudian hal-hal eksternal yang mendorong kemudian para kepala daerah itu melakukan korupsi. Mas Primana. Perbaikan sistem dan juga mencari akar masalahnya. Ini nanti kita akan tanyakan lagi ke Mas Zainur seperti apa detailnya yang sebaiknya dilakukan pemerintah. Tapi jangan beranjak dulu saudara, tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV. Kembali bersama kami di Breaking News Kompas TV, saudara, masih dari acara Rakornas 2026 di Sentul International Convention Center, di mana hari ini seluruh kepala daerah dari berbagai daerah di Indonesia hadir dan juga akan nanti
menerima arahan dari Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih. Kita akan kembali bahas soal Rakornas ini, saudara. Masih bergabung bersama kami Zainur Rohman, peneliti Pukat UGM. Mas Zainur, kita lanjutkan lagi tadi soal bagaimana memberantas korupsi kalau pengawasannya saja ini kan masih sedih gitu ya kalau kita melihatnya ya. Internalnya nggak bisa, kemudian yang eksternal juga kok sampai sekarang kita nggak lihat hasilnya gitu. Nah, kalau tadi yang disebutkan sistem dan juga akar masalahnya harus kita identifikasi. Sebenarnya apa yang perlu kita perbaiki, sistemnya harusnya seperti apa supaya tadi si korupsi ini tidak terulang lagi, Mas? Iya, yang pertama, apa sih yang menyebabkan para kepala daerah ini melakukan korupsi? Tentu ada faktor pendorong internal, ada faktor eksternal. Faktor pendorong internal barangkali adalah ingin memupuk kekayaan dengan cepat untuk berkontestasi di kesempatan berikutnya, apakah itu pemilu kada atau naik kelas, misalnya mengikuti kontestasi untuk DPR RI misalnya bagi para mantan kepala daerah. Tetapi juga ada faktor eksternal, yaitu politik biaya tinggi. Ini kan yang selalu kita bahas, bahwa untuk menjadi seorang calon kepala daerah itu butuh biaya puluhan miliar rupiah, bahkan untuk level bupati wali kota informasinya itu bisa sampai level 30 dan sampai 50 miliar. Artinya kalau hanya mengandalkan gaji sah, penghasilan yang diperoleh dari pemerintahan daerah itu tidak akan cukup untuk bisa menutup biaya politiknya gitu ya. Nah, kemudian mereka dari mana menutup biaya politik itu? Yang pertama tentu adalah dari para boher ya, biasa dikatakan sebagai para pemodal. Yang kedua adalah menutup dari korupsi gitu ya, menjual paket-paket pengadaan barang dan jasa, menjual perizinan, kemudian juga menjual posisi-posisi jabatan di pemerintahan daerah. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa kemudian politik kita seperti ini sangat tinggi biayanya? Ya ada dua menurut saya, Mas Tremana. Yang pertama adalah mahalnya kandidasi buying, mencalonkan diri lewat parpol. Yang kedua adalah vote buying, membeli suara pemilih. Nah, maka untuk mengatasi ini butuh dua hal. Yang pertama memberantas kandidasi buying oleh parpol. Nanti butuh pembenahan oleh parpol. Nah, parpol tidak mau berbenah. Oleh karena itu butuh pembenahan dari negara terhadap parpol yang disebut sebagai demokratisasi internal parpol dengan reformasi sistem kepartean. Yaitu pencalonan kepala daerah itu harus melalui pencalonan internal di masing-masing parpolnya, tidak melalui jual beli raw. Yang kedua adalah pemberantasan vote buying. Ya, bagi para calon kepala daerah yang melakukan serangan fajar, menyuap calon pemilih itu harus didiskualifikasi. Nah, yang seperti ini harus dilakukan perbaikan di dalam undang-undang pemilu kada, di dalam undang-undang kepartean yang itu membutuhkan komitmen bersama ya antara elit-elit di tingkat lokal, para kepala daerah ini juga dengan elit-elit nasional, khususnya dari pemerintah. Ini kan para kepala daerah yang dikumpulkan oleh presiden ini kan sebenarnya mereka calon-calon orang yang pakai baju oranye ke depan. Kalau kemudian sistemnya tidak diubah, ini hanya soal, orang mengatakan hanya soal urut kacang atau soal sial saja gitu. Sebenarnya praktik korupsi ya dilakukan oleh banyak sekali kepala daerah. Ada satu dua yang sial kena OTT gitu ya. Nah, oleh karena itu, kalau kita tidak perbaiki dari sisi sistemnya, tidak memurahkan pemilihan kepala daerah, selama itu pula korupsinya tidak akan hilang. Jadi memang butuh sekali perubahan sistem politik kita agar pemilu kada itu bisa murah. Yang ketiga, butuh sekali bagaimana kemudian kampanye itu harus diatur sedemikian rupa agar tidak berbasis kepada misalnya hura-hura, ya sekadar mengumpulkan massa, tanpa ada dialog yang bermutu tentang visi misi dari para calon gitu ya. Juga perlunya bantuan dari pemerintah untuk pendanaan kampanye terhadap pemilihan kepala daerah ini. Sehingga saya pikir ini memang dari sisi sistem politiknya butuh ada diskusi antara daerah dengan pusat. Yang kedua yang tadi soal pengawasan. DPRD selama ini alih-alih menjadi pengawas yang efektif, mereka dalam berbagai kasus korupsi justru menjadi bagian dari masalah korupsi. Mereka meminta jatah proyek kepada kepala daerah, mereka menjual paket-paket pokir ya, pokok-pokok pikiran ya, yang menjadi hak anggota dewan itu dijual kepada para penyedia barang dan jasa dengan imbal balik sekian persen. Jadi alih-alih mereka menjadi pengawas yang efektif, mereka menjadi bagian dari persoalan korupsi di daerah. Ada banyak kasus juga
para anggota DPRD itu minta bagian, minta persentase ketika akan disahkannya RAPBD. Kalau tidak dikasih sejumlah uang, mereka tidak mau menyetujui RAPBD, sehingga kemudian pembangunan di daerah terhambat. Sehingga ini butuh solusi bagaimana untuk memperbaiki DPRD kita juga. Nah ini jadi memang banyak sekali yang harus diperbaiki dari pemerintahan daerah kita kalau memang Indonesia mau sungguh-sungguh memberantas korupsi tidak hanya di tingkat pusat tetapi juga di tingkat daerah. Otonomi daerah yang diharapkan dapat menjadi jalan untuk mewujudkan kesejahteraan sekarang kemudian melenceng menjadi problem ketika daerah itu penuh dengan kasus korupsi baik oleh kepala daerahnya maupun oleh DPRD-nya. Mas Tremana? Oke, nah kita akan bahas kembali nih Mas Zainur. Intinya semuanya adalah modal, modal, dan modal. Entah mau balik modal atau ngumpulin modal. Tapi kita nanti akan bahas kembali Mas Zainur bagaimana sih sebenarnya solusi cepatnya. Kalau ini kan kita ngomongin solusi yang agak rumit, agak panjang gitu ya. Kita akan kembali usai jeda saudara. Masih bersama kami di Breaking News Kompas TV.